Martial Peak 3357. Karena masalah di Pulau Naga telah diselesaikan, Yang Kai secara alami tidak berencana untuk tinggal lebih lama lagi. Meskipun dia enggan berpisah dengan Zhu Qing, dia sudah menyiapkan Space Array di luar Pulau Naga. Akan lebih mudah baginya untuk datang dan pergi di masa depan, jadi sudah waktunya untuk pergi. Beberapa hari yang lalu, dia memberitahu Mo Xiaoqi agar dia bisa bersiap lebih awal. Kali ini, Xiaoqi akan pergi bersama Yang Kai dan kembali ke Pulau Spirit Beast. Yang Kai berencana untuk secara pribadi mengawal Mo Xiaoqi kembali ke Pulau Spirit Beast dan mengatur Space Array pada saat yang sama. Pertama, itu karena instruksi Li Wuyi. Kedua, akan lebih mudah bagi Mo Xiaoqi untuk bertemu Fu Xuan di masa depan. Su Yan datang untuk menemui Yang Kai terlebih dahulu. Dia minum dengan Yang Kai sepanjang malam dan pergi saat fajar. Sebelum dia pergi, dia berkata, jaga Xiaoer dengan baik untuk kita. Yang Kai mengangguk dengan serius. Dia tahu bahwa Su Yan dan Fu Xun ingin dia membawa Yang Xiao pergi. Meskipun si kecil baru lahir beberapa hari, dia ditakdirkan untuk tidak tinggal lama di Istana Naga karena berbagai masalahnya. Karena dia harus meninggalkan Istana Naga cepat atau lambat, dia mungkin juga pergi dengan Yang Kai lebih awal. Dengan Yang Kai merawatnya, Su Yan tidak akan terlalu khawatir. Pada hari keberangkatan, Yang Kai dan Zhu Qing menunggu di Pulau Half Moon. Mo Xiaoqi dan Fu Xuan juga bergegas. Ibu dan anak itu berpegangan tangan seperti sepasang saudara perempuan. Mereka saling berbisik, mata Fu Xuan penuh dengan keengganan. Dia akhirnya bersatu kembali dengan putrinya untuk waktu yang lama. Tentu saja, dia enggan berpisah dengan putrinya hari ini. Setelah menunggu lama, tidak ada tanda-tanda Yang Xiao. Yang Kai mengerutkan kening dan tiba-tiba memiliki firasat buruk. Setelah menunggu beberapa jam, lampu merah terbang dan mendarat di depan mereka, memperlihatkan sosok Zulai. Di mana Penatua Agung dan yang lainnya? Mengapa dia belum datang? Tanya Zhu Qing. Ekspresi Zulai berkedut saat dia menjawab, Penatua kedua bersembunyi dengan Yang Xiao. Dia bersembunyi. Zhu Qing terkejut. Yang Kai juga agak terdiam. Meskipun dia tahu bahwa Fu Xun pasti tidak akan mau mengirim Yang Xiao pergi, dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar akan melakukan hal seperti itu. Zulai berkata, Penatua Agung memintaku untuk menyampaikan pesan. Dia memintamu untuk menunggu lebih lama lagi. Dia akan mengirim Yang Xiao. Oke, Yang Kai mengangguk. Setelah menyampaikan pesan itu, Zulai terbang menjauh. Dia mungkin akan mencari Penatua kedua dan Yang Xiao. Yang Kai dan Zhu Qing saling memandang. Mereka tidak tahu harus tertawa atau menangis. Mereka menunggu sehari semalam. Tidak sampai hari berikutnya Zhu Yan membawa Yang Xiao ke Pulau Half Moon. Wajah tuanya gelap, dan jelas dia sangat marah. Fu Xun mengikuti dari belakang. Anda memiliki noda air mata di wajahnya. Dia memandang Yang Xiao, yang sedang digendong oleh Zhu Yan. Namun, dia tahu bahwa dia tidak bisa melawannya. Dia hanya bisa menggigit bibirnya dan menangis diam-diam. Zhu Yan membawa Yang Xiao ke Yang Kai dan berkata dengan serius, aku akan menyerahkan Xiao padamu. Jika dia tidak mendengarkanmu, beri dia pelajaran. Yang Xiao segera berkata, ayah, jangan khawatir. Saya akan mendengarkan ayah asuh ketika saya di luar. Saya tidak akan memberinya masalah. Penampilannya yang masuk akal membuat Zhu Yan merasa lebih nyaman. Dia mengangguk sedikit. Yang Kai memandang Fu Xun dan dengan lembut mendorong Yang Xiao, ucapkan selamat tinggal pada ibumu. Kita harus pergi. Yang Xiao mengangguk. Dia berjalan ke Fu Xun dan menatapnya. Emosi Fu Xun yang tertekan akhirnya meledak. Dia berjongkok dan memeluknya. Dia terisak dan membisikkan sesuatu di telinganya. Yang Xiao terus mengangguk. Dia menggunakan tangan kecilnya untuk menyeka air mata Fu Xun dan menghiburnya. Setelah beberapa lama, Fu Xun akhirnya tenang. Dia mengingatkannya lagi. Yang Kai berjalan ke sisinya. Dia menatapnya dan berkata, kita harus pergi. Fu Xun mengangguk. Dia menolak keengganan di hatinya dan memberi Yang Xiao cincin luar angkasa. Dia terisak dan berkata, ibu telah menyiapkan sesuatu untukmu di sini. Jika ada yang berani menggertakmu di luar, sebutkan saja nama kami. Kami akan membelamu. Oke. Yang Xiao terus mengangguk. Zhu Yan tidak bisa membantu tetapi menutupi wajahnya dengan tangannya. Dia berpikir dalam hati, bukankah ini sama dengan membiarkan putranya melakukan kejahatan? Dia tiba-tiba merasa bahwa membiarkan Yang Xiao pergi dengan Yang Kai bukanlah hal yang buruk. Jika dia benar-benar membiarkan si kecil tinggal di Pulau Naga, sikap memanjakan Fu Xun pasti akan memanjakannya. Ini adalah elder kedua ras naga omong kosong. Mengapa dia menjadi seperti ini setelah memiliki anak? Pada akhirnya, Yang Kai dan yang lainnya masih pergi. Mereka tidak meminta siapapun untuk mengirim mereka pergi. Di Pulau Half Moon, ketiga wanita itu menatap kosong ke arah sosok-sosok yang pergi. Mata mereka dipenuhi dengan kekhawatiran yang mendalam. Mereka melaju kencang dan tiba di pintu masuk dalam waktu kurang dari setengah hari. Fu Ling memperhatikan keributan itu dan datang untuk menyelidiki. Dia terkejut ketika melihat Yang Xiao mengikuti Yang Kai. Setelah bertanya, dia menemukan seluruh cerita. Dia tidak memberinya waktu yang sulit.
Status Yang Kai di Pulau Naga sangat luar biasa. Setiap anggota ras naga harus bersikap sopan padanya. Selain itu, dia tidak memiliki keberanian untuk melawan Yang Kai. Dia membiarkannya pergi tanpa ragu-ragu. Mereka meninggalkan Pulau Naga melalui pintu masuk dan bergegas naik dari dasar laut. Setelah beberapa saat, mereka berempat tiba di atas laut. Yang Xiao melihat sekeliling dengan heran. Dia mendecakkan lidahnya dan berkata, ini adalah dunia luar. Mengapa rasanya tidak ada bedanya dengan Pulau Naga? Yang Kai tersenyum. Apa yang kamu lihat hanyalah setetes air di lautan. Ini adalah Laut Timur. Pulau Naga juga memiliki laut. Tentu saja, tidak ada banyak perbedaan. Kamu akan melihat perbedaan antara dunia luar dan Pulau Naga di masa depan. Petik 2. Yang Xiao mengerti. Jadi begitulah. Ayo pergi. Kita akan pergi ke Spirit Beast Island dulu dan mengirim Xiaoqi pulang, kata Yang Kai. Mo Xiaoqi segera cemberut. Sejak kesalahan terakhir kali, Mo Xiaoqi sedikit malu melihat Yang Kai lagi. Hari ini, ketika dia meninggalkan Pulau Naga bersamanya, dia diam dan tidak semeriah sebelumnya. Namun, ketika dia mendengar bahwa dia ingin mengirimnya kembali ke Pulau Binatang Roh terlebih dahulu, dia sedikit tidak senang. Ekspresi Yang Kai menjadi serius. Dia mengaktifkan prinsip luar angkasa dan membentuk segel dengan tangannya, bersiap untuk menggunakan teknik rahasia luar angkasa. Sekarang setelah mereka keluar dari Pulau Naga, mereka berada di batas bintang. Dia bertukar Space Beacons dengan Liu Yi terakhir kali, jadi sangat nyaman baginya untuk pergi ke Pulau Spirit Beast. Dia hanya perlu berkomunikasi dengan Space Spirit Bat yang dia berikan kepada Liu Yi, dan dia akan dapat berteleportasi ke sisi Liu Yi dalam sekejap. Liu Yi seharusnya berada di Pulau Binatang Roh sekarang. Tepat pada saat ini, Mo Xiaoqi tiba-tiba berkata, Kakak Yang, ayo terbang ke Pulau Binatang Roh. Tangan Yang Kai membeku. Dia menatapnya dengan curiga dan bertanya, mengapa? Meskipun Pulau Binatang Roh dan Pulau Naga sama-sama terletak di Laut Cina Timur, masih ada jarak di antara mereka. Yang Kai memperkirakan bahwa dia akan membutuhkan 7 atau 8 hari untuk terbang ke sana. Karena mereka memiliki Space Beacon, mengapa mereka harus terbang ke sana? Itu benar-benar membuang-buang waktu dan energi. Mo Xiaoqi menundukkan kepalanya dan berkata, bukankah Yang Xiao ingin melihat dunia luar? Jika kita terbang ke sana, kita dapat membawanya untuk melihat keajaiban dunia luar. Yang Xiao masih melihat sekeliling, tetapi ketika dia mendengar ini, dia segera bertepuk tangan dan berkata, ya. Ayah, ayo terbang ke sana. Dia bahkan tidak tahu apakah ada cara lain untuk mencapai Pulau Binatang Roh selain terbang ke sana. Dia secara naluriah setuju, terutama karena dia mendengar bahwa terbang ke sana akan memungkinkan mereka melihat lebih banyak dunia luar. Yang Kai menghentikan segel tangannya dan tersenyum tak berdaya. Mengapa aku merasa kamu telah terkurung selama bertahun-tahun? Yang Xiao berkata, tentu saja saya telah terkurung selama bertahun-tahun. Meskipun saya baru lahir, jangan lupa bahwa saya tidur di telur itu untuk waktu yang lama. Yang Kai hanya bisa mengangguk dan berkata, baiklah, karena kalian semua sudah mengatakannya, ayo terbang ke sana. Setelah mengatakan ini, dia berbalik untuk melihat Qiongqi. Mulut Qiongqi berkedut. Dia berpikir dalam hati, apakah Anda masih membutuhkan saya untuk terbang ke sana? Saya sudah sangat tua, apakah Anda pikir itu mudah? Dia mengutuk dalam hatinya, tapi dia hanya bisa mengungkapkan bentuk asli Qiongqi. Tiba-tiba, seekor binatang buas muncul di depan mereka bertiga. Itu adalah pemandangan yang megah. Mereka bertiga melompat ke punggung Qiongqi. Yang Kai mengeluarkan selimut untuk menutupi dirinya dan duduk di seberang Mo Xiaoqi, menempatkan Yang Xiao di antara kedua kakinya. Berderap sepanjang jalan, Yang Xiao masih melihat pemandangan di sekitarnya dengan penuh minat pada awalnya, tetapi setelah beberapa saat, itu adalah laut atau pulau, jadi dia merasa sedikit bosan. Menatap Mo Xiaoqi, dia bertanya, Kakak Xiaoqi, apakah pulau binatang buas itu menyenangkan? Yang Kai mengetuk kepalanya dan berkata dengan wajah datar, kamu memanggilnya apa? Yang Xiao menutupi kepalanya dengan kedua tangannya dan berkata, Kakak, ada apa dengan itu? Yang Kai berkata, Xiaoqi dan aku saling memanggil kakak. Kamu juga putraku. Apa salahnya kamu memanggilnya kakak? Yang Xiao mendengar ini dan dengan serius memikirkannya, tapi, menurut senioritas di Pulau Naga, saya harus memanggilnya kakak. Tetapi menurut senioritas ayah asuh, dia satu generasi lebih tua dari saya. Apa yang harus saya lakukan? Mo Xiaoqi mengerutkan bibirnya dan berkata sambil tersenyum, mari kita pertimbangkan senioritas masing-masing. Jika kamu menghitung menurut senioritas ayah asuhmu, hubunganmu dengan banyak orang akan sangat berantakan. Yang Xiao mengangguk setuju, itu masuk akal. Suaranya masih muda, tetapi nadanya sudah tua dan berpengalaman. Orang-orang tidak bisa menahan tawa. Yang Kai juga merasa itu benar. Setelah menetaskan Yang Xiao, dia benar-benar mengacaukan banyak senioritas, jadi dia tidak peduli lagi dengan masalah ini. Yang Xiao bertanya lagi, apakah Pulau Binatang Buas itu menyenangkan? Mo Xiaoqi bertanya balik, apakah Pulau Naga menyenangkan?
Yang Xiao menggelengkan kepalanya seperti drum mainan. Baginya, Pulau Naga sama sekali tidak menyenangkan. Tidak hanya tidak semarak, ada juga seorang ibu yang sangat dekat dengannya. Mo Xiaoqi berkata, Pulau Binatang Roh adalah sama bagiku. Keduanya saling menatap dan benar-benar melihat perasaan kekeluargaan di mata masing-masing. Mereka tidak bisa membantu tetapi menghela nafas panjang. Kenapa kamu menghela nafas di usia yang begitu muda? Yang Kai memarahi mereka berdua. Mo Xiaoqi menjulurkan lidahnya. Yang Kai mengulurkan tangan dan mencubit pipi tembem dan lembut Yang Xiao, dan berkata, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk berbicara bisnis dengan Anda. Yang Xiao berkata dengan samar, ayah angkat, silakan. Yang Kai berkata, apakah orang tuamu memberitahumu cara berkultivasi di masa depan? Yang Xiao menjawab, ibu memberi saya salinan seni naga di atas ring. Yang Kai mengangguk setelah mendengar ini, dan berkata, ya, bahkan jika garis keturunan Anda tidak murni, atau Anda cacat bawaan, Anda masih keturunan dari 2 naga raksasa peringkat ke-10. Anda kurang lebih memiliki garis keturunan ras naga. Seni transformasi naga sangat cocok untukmu. Kalau begitu mari kita gunakan seni transformasi naga. Berkultivasi dengan rajin, dan kau mungkin memiliki kesempatan untuk berubah menjadi naga sejati di masa depan.